Maka yang harus teman-teman lakukan adalah jangan cari jawaban. Kenapa? Jawaban itu tak perlu dicari, dia akan datang dengan sendirinya jika analisa teman-teman itu benar. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari structure untuk TOEFL. Nah, di dalam structure TOEFL di sini nanti soalnya dibagi dua. Ada yang part A, di mana teman-teman itu wajib mencari di mana opsi yang benar, yang sesuai atau yang cocok untuk si soal tersebut. Itu part A. Dan yang kedua adalah part B, di mana teman-teman harus mencari opsi mana yang sekiranya salah atau tidak sesuai atau bahkan tidak cocok dalam kalimat tersebut. Jadi modelnya nanti ada beberapa kata yang dikasih garis bawah dan disitulah ada kata yang tidak sesuai menurut kalimat atau tidak sesuai dalam kalimat tersebut. Nah, sekarang kita masuk dulu ke part A, kita fokuskan dulu ke part A, di mana nanti di dalam part A ini ada dua tipe soal. Yang pertama ada soal dengan titik-titik yang berada di depan banget, dan yang kedua ada soal dengan tipe titik-titik yang berada di tengah atau yang ada di belakang. Nanti kita akan bahas secara mendetail satu persatu, dan sekarang kita mulai dari tipe soal dengan titik-titik yang berada di depan dulu, gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan soal tipe pertama. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 1 kan panjang banget tuh kan, dari kata STEM sampai kata adventure. Nah, ingat teman-teman, teman-teman itu harus menyelesaikan satu soal itu maksimal 40 detik. Artinya teman-teman harus bisa menguasai dan menjawab soal tersebut di bawah itu. Tidak boleh lebih. Apa resikonya kalau lebih? Resikonya adalah teman-teman keteteran waktu dan malah akan memakan waktu untuk soal-soal yang lain. Dan 40 detik itu kalau kita baca soal aja itu sudah 40 detik teman-teman. Makanya bagaimana caranya kita itu menganalisa dan mendapatkan jawaban sebelum 40 detik. Gimana tuh caranya? Belum lagi kita harus mikir jawaban. Belum lagi kita harus menganalisa mana yang salah. Belum lagi juga kita harus mengoreksi kira-kira ini teori yang mana. Nah, artinya apa? Ribet jadinya. Makanya hari ini kita akan belajar tips dan trik bagaimana cara menjawab soal TOEFL dalam beberapa detik aja. Kalau teman-teman bisa menguasai nanti. Jadi kayak gini tipsnya. Yang pertama, ketika teman-teman mengerjakan soal part 1, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah jangan mencari jawaban. Kenapa? Karena itu yang akan membuyarkan semua konsentrasi itu. Gimana caranya? Fokus aja pada titik-titiknya. Tentukan dulu di mana titik-titik itu berada. Oke, kita lihat nomor 1, oh titik-titik berada di awal. Oke, fix. Kalau teman-teman ketemu dengan soal dengan tipe titik-titik berada di awal, maka yang harus teman-teman lakukan adalah konfirmasi apakah di belakang itu ada koma apa enggak. Artinya, saat teman-teman ketemu titik-titik di awal banget, maka geser pandangannya ke kanan. Lihat, ada koma nggak di situ tuh? Ternyata ada. Yang mana? Setelah kata common people, koma. Nah, koma itu kita sebut dengan koma adverb. Kalau ada koma adverb, ada titik-titik di awal, terus di belakang ada koma adverb, maka jawabannya pasti cuma dua tuh. Kalau bukan conjunction, pasti preposisi tuh. Jadi kalau ada titik-titik di awal, di belakang ada koma, pasti jawabannya cuma preposisi atau enggak conjunction. Lalu bagaimana cara menentukannya? Apakah itu conjunction ataukah itu merupakan sebuah preposisi? Caranya sederhana gini. Coba teman-teman perhatikan kata-kata sebelum koma. Kata-kata sebelum koma, lihat ada kata kerja apa enggak sebelum koma. Jika sebelum koma ada sebuah kata kerja, maka jawabannya pasti conjunction. Tapi jika sebelum koma tidak ada kata kerja, maka jawabannya pasti preposisi. Sekarang kita lihat nih, sebelum koma ada kata kerja enggak? Oh ada, yang mana? Stem from. Stem from itu artinya berasal dari. Itu sebuah kata kerja. Nah, karena di depan koma ada kata kerja, entah itu di depannya banget atau agak jauh dari koma, itu tidak masalah. Yang penting di depan koma ada kata kerja apa enggak.
Kalau misalnya sudah ketahuan ada yaitu stem from, maka jawabannya pasti conjunction tuh. Maka semua opsi yang tidak memiliki conjunction akan langsung salah. Yang mana yang akan salah duluan? Yang akan salah duluan adalah si Bravo. Kenapa? Karena Bravo tidak ada conjunction di situ dan tidak memiliki conjunction di opsi tersebut. Lalu yang akan salah kedua adalah delta. Kenapa delta? Lihat, Fox Ballad 2 itu merupakan sebuah frase dan tidak ada ciri-ciri conjunction di situ. Artinya Bravo dan delta langsung salah tuh. Lalu bagaimana dengan alpha dan Charlie? Kita lihat, di Charlie ada with, sementara di A ada because. Hati-hati, yang manakah yang merupakan preposisi dan manakah yang merupakan conjunction. Artinya dalam hal ini teman-teman butuh yang namanya pengetahuan tentang conjunction, teman-teman butuh pengetahuan tentang preposisi. Conjunction dan preposisi merupakan materi paling dasar dalam TOEFL. Artinya semua trik ini akan berfungsi jika teman-teman punya dasarnya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu apa itu preposisi, apa itu conjunction. Nah, berkenaan dengan conjunction kan jumlahnya agak banyak, preposisi juga banyak. Jadi saya tidak bisa jelasin di sini karena memang pembagiannya membutuhkan 1 kali pertemuan. Nah, kalau teman-teman pengen benar-benar memperdalam materi TOEFL atau belajar TOEFL dari awal banget tuh, teman-teman bisa bergabung dengan kelas reguler karena kalau di kelas reguler tuh ada sekitar 11 kali pertemuan. Nah, di situ teman-teman akan belajar tuh dari awal apa itu preposisi, apa itu conjunction, apa itu adjektif, kata kerja dan yang lainnya yang langsung berkaitan dengan TOEFL. Makanya saya di sini hanya menginformasikan aja bahwa untuk ini teman-teman membutuhkan materi ini. Nah, sekarang kita masuk pada poinnya. Alpha, because itu merupakan sebuah conjunction, sementara Charlie itu merupakan preposisi with. Makanya yang akan menjadi jawaban adalah pasti si alpha. Kenapa? Kok alpha? Kenapa enggak Charlie? Kenapa enggak preposisi? Ingat, preposisi tidak boleh diikuti kata kerja. Di soal kan ada kata kerja kan, stem from. Jadi kalau kita pasang yang Charlie, maka tidak cocok dan itu tidak diperbolehkan. Satu-satunya yang boleh diikuti oleh kata kerja hanyalah conjunction. Maka jawabannya pasti si alpha tuh. Kayak gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan soal tipe kedua ini. Nah, sekilas kita memperhatikan bahwa soalnya itu sama banget tipenya dengan soal yang pertama tadi. Yaitu ada titik-titik yang muncul di awal kalimat banget tuh. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah jangan cari jawaban. Kenapa? Jawaban itu tak perlu dicari. Dia akan datang dengan sendirinya jika analisa teman-teman itu benar. Langkah-langkah teman-teman itu jika benar, maka jawaban akan muncul sendiri. Jadi buang pikiran tentang ketika melihat soal mana nih jawabannya nih, jangan. Itu buang dulu tuh pikiran itu. Karena itu yang membuat kalian itu tersesat itu. Gimana caranya? Ikuti aja semua stepnya. Ketika semua step teman-teman dan tips and trick yang tadi teman-teman lakukan, maka dengan sendirinya soal itu akan jawaban itu akan muncul. Yang pertama kita lihat, oh ada titik-titik nih di awal. Oke, kalau titik-titiknya sudah ketahuan bahwa dia ada di awal, maka yang harus teman-teman lakukan adalah coba geser pandangannya ke arah kanan, lihat ada koma apa enggak tuh di belakang. Oh ada, yang mana? Setelah kata low. Oke, maka jawabannya kan pasti dua tuh. Yang pertama preposisi dan yang kedua adalah conjunction. Gitu kan? Sekarang kita konfirmasi ulang, apakah ada kata kerja sebelum koma adverb tersebut? Oh ternyata ada, yang mana? Is. Maka kalau sudah ada satu kata kerja di situ, maka jawabannya itu pasti conjunction. Tinggal lihat, oh ada kata kerja, berarti jawabannya adalah conjunction. Oh ternyata tidak ada kata kerja, berarti jawabannya preposisi. Karena sebelum koma adverb di sini sudah ada is, maka jawabannya pasti conjunction. Secara otomatis semua yang bukan conjunction akan langsung salah tuh. Yang mana? Charlie Delta salah. Kenapa? Karena Charlie dan Delta itu merupakan sebuah preposisi. Lagi-lagi teman-teman itu membutuhkan yang namanya pengetahuan tentang preposisi. Apa itu preposisi dan apa aja pembagiannya dan apa saja yang masuk pada preposisi. Itu penting banget untuk diketahui. Tanpa teman-teman mengetahui bahwa yang ini conjunction, ini preposisi, udah nggak akan efektif tuh trik yang tadi itu.
Makanya di sini saya kasih tahu bahwa untuk definisinya, untuk pembagiannya saya nggak bisa ngasih tahu terlalu banyak gitu. Yang pertama yaitu preposisi itu adalah kata depan. Artinya kata yang sering berada di depan noun atau kata yang sering berada di depan noun phrase. Artinya semua preposisi itu pasti diikuti sebuah kata benda. Makanya kalau misalnya setelah kata-kata tersebut ada kata kerja, tidak mungkin jawabannya preposisi. Karena preposisi tidak pernah boleh diikuti kata kerja. Kayak gitu teman-teman. Lalu apa yang boleh diikuti kata kerja? Yaitu conjunction. Maka yang akan menjadi opsi adalah bravo dan alpha. Sekarang pertanyaannya, alpha kan conjunction, bravo juga conjunction. Yang manakah yang akan jadi jawaban kalau sama-sama conjunction? Nah, maka di sini teman-teman juga memerlukan pengetahuan tentang conjunction. Ingat, conjunction itu ada 3. Yang pertama, conjunction untuk adjective, conjunction untuk noun, conjunction untuk adverbial clause. Jadi ada 3 dan itu butuh 1 kali pertemuan. Biasanya kalau di kelas reguler kita ajarkan ini di pertemuan pertama. Kenapa? Karena ini hal yang paling fundamental untuk dikuasai untuk lanjut dan menjadi bekal untuk menganalisa TOEFL di tingkat selanjutnya. Makanya kita itu biasanya akan berusaha untuk menggodok teman-teman itu sampai mabuk dengan materi conjunction dan preposisi nantinya ketika masuk di situ tuh. Oke, singkat cerita bahwa di sini kan namanya di belakang itu kan namanya koma adverb. Artinya yang pasti menjadi conjunction di depan itu pastilah conjunction adverbial clause. Sekarang kita tahu yang manakah alpha apa bravo nih yang merupakan conjunction adverbial clause. Nah, jawabannya adalah si alpha. Alpha itu atau although itu merupakan conjunction milik adverbial clause. Kok tahu? Ya ada pembagiannya. Makanya saya biasanya kan saya letakkan tuh di modul. Untuk yang conjunction yang masuk adjective clause apa saja, yang masuk noun clause apa saja, adverbial clause yang mana saja, dan bagaimana cara membedakan ketiga-tiganya. Sementara yang bravo ini jelas, bravo ini why itu merupakan conjunction milik adjective clause dan juga conjunction milik noun clause. Kalau dia conjunction adjective clause maka dia tidak bisa membentuk yang namanya koma adverb di belakang. Kenapa? Karena hanya adverb yang mampu memicu munculnya koma di belakang. Sementara adjective atau conjunction milik noun clause tidak bisa menjadi memicu yang namanya koma adverb. Otomatis bravo akan langsung salah dan jawabannya pastilah yang alpha. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar teman-teman itu harus belajar yang namanya apa itu conjunction, pembagiannya apa dan bagaimana cara membedakannya dengan preposisi gitu ya. Sekarang coba nih perhatikan soal yang nomor 3. Kita bahas secara cepat ya. Kan tadi sudah lengkap, tak lengkapin semua teorinya. Sekarang kita bagaimana cara analisa cepat. Ingat, teman-teman tak perlu membaca semua soal. Cukup teman-teman lihat titik-titik ada di mana. Oh ternyata titik-titik berada di depan. Oke, kalau titik-titik berada di depan maka tinggal konfirmasi di belakang ada koma apa enggak. Oh ternyata ada, yang mana setelah kata exist. Itu namanya koma adverb. Maka kalau teman-teman sudah ketemu dengan koma di situ jelas dan sudah pasti ada koma, maka tinggal lihat apakah jawabannya conjunction atau preposisi. Untuk mengkonfirmasinya, maka teman-teman itu tinggal melihat ada kata kerja apa enggak. Kalau ada conjunction, kalau tidak ada kata kerja berarti jawabannya preposisi. Lihat, sebelum koma ada kata kerja enggak? Oh ada, yang mana? Exist. Maka jawabannya pasti conjunction. Artinya semua yang bukan conjunction akan langsung salah. Yang mana yang salah duluan? Alpha. Kenapa alpha? Karena alpha itu even itu merupakan sebuah adverb, bukanlah sebuah conjunction. Bravo Charlie Delta itu merupakan sebuah conjunction. Oke, karena sudah conjunction gimana nih caranya membedakan dan mana menentukan gimana caranya menentukan bahwa ini jawabannya dan itu bukan jawabannya misalnya. Maka di sini coba kita perhatikan, di sini teman-teman membutuhkan yang namanya pengetahuan tentang jenis-jenis conjunction. Oh, lihat di belakang ada koma adverb, berarti pemicunya adalah conjunction adverbial clause. Tinggal lihat yang manakah di antara Bravo Charlie Delta yang merupakan conjunction adverbial clause. Jawabannya yang Charlie. Karena hanya Charlie di situ yang merupakan conjunction milik adverbial clause. Itu alasan pertama.
Yang kedua, kenapa Bravo dan Charlie dan Delta salah? Jawabannya karena kayak gini. But dan so itu merupakan fanboys, conjunction fanboys. Apa itu conjunction fanboys? Conjunction fanboys itu merupakan semi conjunction. Artinya mereka itu mau dikatakan, oh ini conjunction, boleh. Oh ini preposisi juga boleh. Artinya mereka itu kayak blasteran gitu teman-teman. Makanya karena dia blasteran, dia tidak bisa dikelompokkan pada conjunction, tidak bisa juga dikelompokkan pada preposisi. Karena dia fleksibel, tergantung macamnya. Dan fanboys ini pada tataran pembagian conjunction dia memang punya kelompok sendiri, yaitu kelompoknya fanboys. Dan fanboys yang perlu teman-teman ketahui adalah fanboys tidak pernah muncul di awal kalimat. Sementara titik-titik yang ada di sini memerlukan conjunction di awal kalimat. Sehingga dengan sendirinya Bravo Delta langsung salah. Kenapa? Karena prinsipnya fanboys tak boleh muncul di awal kalimat. Fanboys hanya muncul di tengah-tengah kalimat. Contoh, misalnya I am hungry, so I eat rice. Aku lapar, makanya aku makan nasi. So-nya ada di tengah. Atau misalnya pakai kata but. Misalnya I am hungry but I don't want to eat rice. Gitu. Jadi but itu selalu ada di tengah, selalu ada di agak ke belakang-belakang. Tidak mungkin mereka muncul di awal-awal. Sehingga Bravo Delta langsung salah tuh. Kayak gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya titik